Ya Pak Bambang, jadi kalau kami menganalisa, sementara juga selalu mengikuti perkembangan pandemi ini, kami juga berdiskusi dengan DPP Pusat, kemudian juga dengan seluruh daerah. Nah, kami mencoba untuk membuat analisa ke depan itu, kita akan mungkin ketika nanti vaksin sudah masuk, masyarakat sudah mulai trust lagi terhadap untuk berkumpul, berwisata bersama-sama, border sudah dibuka antar negara. Ini kemungkinan kami prediksikan di 2023, Pak. Memungkinkan untuk mulai perjalanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Joko Suratno, Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Jawa Tengah. Ya, tapi di Provinsi Jawa Tengah, ya. Jadi perjalanan wisata Jawa Tengah itu Pak G. Ya, apa kabar Pak? Baik Pak Bambang, baik. Ya. Terima kasih. Ya, ini memang sedang jadi lakon ini, wisata ini. Bagaimana situasinya? Seberapa terdampak oleh pandemi ini Pak, kegiatan wisata? Iya Pak Bambang. Jadi semenjak Desember 2019 ya. 2019 ini sudah terasa ketika Wuhan itu ada virus. Ya. Karena terus menginjak Januari itu memang betul-betul ada border antar negara ya. Jadi kita sudah mulai terasa di Januari, namun ketika masuk menjadi pandemi itu kita Maret sudah berdampak untuk wisata internasional ini, perjalanan sudah terdampak, dan pertengahan Maret domestik juga terdampak Pak Bambang. Jadi dampaknya luar biasa sampai hari ini kita masih belum melakukan aktivitas kegiatan wisata yang sebenarnya, karena yang nekat-nekat aja kemarin yang jalan. Ya. Seperti itu, Pak. Ya, tapi kan ada informasi bahwa beberapa destinasi dibuka, termasuk Bali kalau tidak salah, sudah mulai buka. Bagaimana Pak itu? Betul Pak. Jadi kalau destinasi memang buka tutup ya. Jadi seperti Jawa Tengah sebetulnya buka. Kemudian beberapa daerah lain buka. Namun ada beberapa daerah yang memang destinasi ini menjadi destinasi prioritas ya, seperti Jogja, kemudian Bali, itu kan memang destinasi yang menjadi unggulan dan banyak dikunjungi. Nah, dengan ditutupnya destinasi ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap perjalanan. Tidak ditutup pun masyarakat sekarang merasa masih terpengaruh karena memang pandemi seperti itu, virus seperti itu perkembangannya ya. Dan karena wisata, kalau kami perjalanan itu lebih ke grup ya, lebih ke grup. Jadi Asita ini memang anggotanya adalah travel operator, perusahaan-perusahaan perjalanan yang memang biasanya melakukan perjalanan secara grup besar. Nah, disinilah sekarang ada physical distancing,
ya, kemudian ada berbagai macam regulasi, sehingga kami terpaksa untuk perjalanan ini tidak bisa berjalan normal semacam itu. Oke. Jadi sampai posisi saat ini seperti apa, Pak? Untuk lokal juga berhenti sama sekali atau seperti apa? Ya, begini Pak, dari 13 usaha pariwisata yang ada di undang-undang, ya, salah satu yang berdampak sangat tidak bisa berjalan adalah biro perjalanan. Karena kita menjual jasa paket wisata. Ya. Tapi sementara yang jalan antara lain adalah daya tarik wisata. Kalau objek wisata, kalau dulu kan objek, sekarang namanya daya tarik. Daya tarik. Nah, kalau daya tarik wisata itu memang dibuka dengan protokol kesehatan, dengan sekarang CHSE ya yang diterapkan. Itu memang buka dan mereka ramai. Kalau kita melihat di akhir tahun kemarin, ketika liburan Nataru, itu luar biasa. Ya. Beberapa daya tarik wisata di Jawa Tengah saja seperti itu ramainya, di Bali, dan beberapa daya tarik di Jogja, khususnya hotel penuh, daya tarik wisata penuh. Ya. Jadi tetap jalan Pak, kegiatan pariwisata tetap jalan, tapi dalam posisi Biro Perjalanan Wisata, usaha jasa perjalanan wisata ini memang terdampak yang paling parah. Ya. Jadi mereka berwisata tanpa menggunakan jasa perjalanan wisata, gitu kira-kira Pak? Betul. Jadi pola-pola perjalanan mereka itu mereka lebih menyukai perjalanan yang sifatnya sedikit-sedikit ya jumlahnya dan keluarga. Lebih mereka menggunakan transportasi keluarga. Apalagi sekarang ditunjang tol yang relatif lebih memudahkan di Jawa Tengah. Seperti itu. Jadi mereka tetap melakukan kegiatan wisata, tapi lebih ke mandiri. Jadi wisatanya tidak menggunakan jasa perjalanan. Tapi kita tetap masih sedikit-sedikit kita banyak teman-teman yang mencoba untuk berkolaborasi dengan daya tarik wisata. Misalnya menjual tiket masuknya, Borobudur dan lain-lain. Kita masih bisa. Ya. Tapi kan kalau biro perjalanan mungkin tidak terbatas hanya wisata, Pak. Mungkin bisa melayani perjalanan dinas dan sebagainya. Iya. Ya. Ya. Jadi memang namanya biro perjalanan wisata ini memang kaitannya dengan perjalanan kita menjadi ranah kita untuk melakukan bagaimana bisa mengarrange. Seperti kunjungan-kunjungan di 2020 itu masih berjalan, tapi sudah tidak banyak ya. Artinya yang memang mereka wajib melakukan perjalanan, kita masih bisa menjual tiketnya, hotelnya kita masih bisa bantu. Jadi tapi itu pun hanya jumlahnya sedikit karena dari jumlah kita Asita itu sekitar 3.000 anggota perusahaan. Kalau di Jawa Tengah sekitar ada travel agent itu sekitar 400-an ya, tersebar di kabupaten-kabupaten dan Semarang, Solo yang terbanyak. Itu dengan kue yang sedikit ya, dan mereka marketnya yang ada di pemerintah hanya beberapa. Nah, sementara kegiatannya juga sudah sedikit. Jadi banyak yang terdampak daripada yang semuanya terdampak, hanya yang beberapa yang masih bisa mengerjakan seperti tadi government masih bisa bergerak. Ya, baik Pak. Pak Joko, menurut perkiraan Asita kapan ini akan mulai ramai lagi? Ya Pak Bambang, jadi kalau kami menganalisa sementara juga selalu mengikuti perkembangan pandemi ini, kami juga berdiskusi dengan DPP pusat, kemudian juga dengan seluruh daerah. Memang kita tidak bisa kapan ya seperti itu, tidak bisa karena memang kita kembali bertanya pandemi ini kapan akan berakhir. Jadi sulit ini Pak. Nah, kami mencoba untuk membuat analisa ke depan itu
kita akan mungkin ketika nanti vaksin sudah masuk, masyarakat sudah mulai trust lagi terhadap untuk berkumpul, berwisata bersama-sama, border sudah dibuka antar negara. Ini kemungkinan kami prediksikan di 2023, Pak. Memungkinkan untuk mulai perjalanan. Ya. Jadi lama, Pak, ya? Jadi tahun 2022 aja belum bisa, ya? Saya kira kalau masih kondisinya seperti ini, masyarakat belum ada trust kepada perjalanan wisata yang sifatnya grup, ya. Tetap mereka akan melakukan perjalanan tapi sifatnya dekat-dekat. Ya. Seperti itu. Atau mungkin kalaupun tidak perjalanan internasional, mungkin nasional bisa bergerak dulu misalnya. Ya, jadi sinergi dengan pemerintah pusat, dengan kementerian atau Pak Menteri yang baru ini, memang target 2021 ini memang lebih ke domestik, ya. Jadi menggairahkan wisata domestik. Jadi seperti sarana prasarana infrastruktur saya kira sedang dalam proses, artinya semuanya dalam proses, dan mungkin lebih prioritas ke 5 destinasi unggulan. Nah, dalam proses artinya seperti ini, infrastruktur penerbangan ini tentunya sedang dalam rute-rute yang memang akan dimanfaatkan untuk wisata domestik ini sedang dalam proses dihidupkan kembali lah, seperti itu. Oke. Ya, Pak, kalau di Jawa Tengah ini termasuk andalan nggak? Artinya sebagai destinasi wisata? Ya, Jawa Tengah super prioritas, Pak, karena kita punya Borobudur. Jadi Borobudur ini menjadi destinasi super prioritas bagi pemerintah pusat, di mana destinasi Borobudur ini tentunya antara provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tinggal bagaimana peluang ini bisa kita tangkap. Saya kira program-program kementerian nanti akan lebih banyak ke dukungan ke super prioritas, 5 super prioritas termasuk Bali, Borobudur. Nanti ini kita coba akan sambut seperti apa sih program ini, dan kita melihat sejauh mana pandemi ini akan bisa diatasi, saya kira. Ya, Pak Joko, ini kan tahun 2021 ini kan pemerintah juga berusaha untuk membangkitkan kembali perekonomian. Nah, saya sudah bertanya dengan Ketua Kadin Jawa Tengah misalnya, itu potensi apa yang bisa bangkit lebih dulu. Nah, beliau menyebut tourism. Nah, berarti nanti kalau ekonomi mulai bangkit, ini yang akan bangkit lebih dulu wisata katanya. Bagaimana menurut Pak Joko? Ya, begini Pak, karena memang pariwisata, kegiatan pariwisata ini menjadi motor, artinya menjadi penggerak ekonomi, kan, seperti itu. Ketika orang melakukan perjalanan, itu tentunya banyak membutuhkan beberapa komponen. Jadi ketika sudah sampai transportasi, ya pasti dibutuhkan. Kemudian ketika sampai lokasi mereka akan belanja. Ini akan menggerakkan. Ya. Jadi pariwisata merupakan penggerak ekonomi global kalau menurut saya. Jadi mampu menggerakkan UMKM yang ada di daya tarik. Jadi inilah yang tentunya mungkin yang bergerak duluan adalah pariwisata. Ya, karena memang kebutuhan wisata masyarakat itu sangat tinggi sekali. Apalagi sekarang masyarakat lebih banyak untuk tinggal di rumah. Nah, ketika ada kesempatan ataupun ada kelonggaran, tinggal regulasinya nanti tentunya. Ketika ada regulasi, kelonggaran ataupun dibukanya kembali pariwisata, saya yakin pariwisata akan bergerak dengan cepat. Dilarang pun juga pariwisata juga jalan terus, gitu. Jadi memang
pariwisata sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan, itu sudah menjadi kebutuhan pokok. Kita lihat ketika ada liburan sedikit aja, orang Jakarta itu udah kemana-mana. Nah, dilarang pun gitu ya. Dilarang pun itu masih juga macet juga. Nah, tinggal bagaimana pemerintah membuat regulasi yang pas supaya antara pariwisata dengan kesehatan ini berjalan seimbang supaya nanti tidak berdampak yang seperti kemarin. Akhirnya kita ditutup kembali kan. Seperti itu, Pak. Pak Joko, sekarang ini banyak pemerintah daerah, terutama di Jawa Tengah yang mengandalkan sektor wisata ini sebagai sumber income yang utama. Bahkan Kota Semarang itu sudah menyatakan bahwa yang paling tinggi yang diharapkan itu pendapatan dari pariwisata. Gimana menurut Pak Joko? Ya, bisa dipahami Pak. Artinya begini, Jawa Tengah ini memang luar biasa potensinya. Potensi yang ada di daerah-daerah saya lihat dan sumber-sumber baik itu alam, sejarah dan lain-lain di Jawa Tengah ini luar biasa. Jadi kalau kita gali, kita coba explore gitu ya, itu memang luar biasa. Banyak potensi yang perlu diangkat dan memang itu menjadi salah satu motivasi wisatawan gitu. Jadi tidak berlebihan ketika banyak Pemda atau pemerintah daerah yang memang membidik ke sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata ini memang dampaknya luar biasa. Tadi kami sampaikan bahwa pariwisata menjadi penggerak ekonomi global. Nah, ketika orang berkunjung ke suatu daerah, tentunya ini akan berdampak yang luar biasa terhadap suatu daerah. Karena melibatkan banyak hal, seperti transportasi, kemudian juga tadi ada hotel-hotel menjadi penuh. Ketika hotel penuh, suplai makanan itu dari petani dan lain-lain. Ini memang berdampak luar biasa. Saya kira tidak berlebihan ketika pariwisata ini menjadi bidikan para pemerintah daerah, khususnya yang memang memiliki potensi pariwisata, saya kira Pak Bambang. Ya. Bahkan sekarang pemerintah membuat program untuk membuka desa-desa wisata. Apa syaratnya bahwa daerah-daerah itu bisa ditawarkan sebagai daerah wisata, Pak? Ya, sebetulnya sih kalau kita bicara pariwisata, sebetulnya yang utama adalah memiliki difference ya. Jadi misalnya sebuah desa memiliki budaya yang berbeda. Nah, ini menjadi salah satu syarat. Ya, jadi desa tersebut memiliki nilai-nilai budaya yang agung, yang berbeda. Mungkin di daerah lain tidak ada. Kemudian juga yang kedua, tentunya masyarakatnya sadar akan pariwisata. Ini menjadi potensi yang luar biasa. Yang utama justru juga ada dukungan. Artinya dukungan dari potensi alamnya juga. Nah, baru kita setelah potensi unsur-unsur tadi ada, kemudian kita baru berpikir 3A, yaitu aksesibilitas, kemudian ketersediaan amenitas, dan yang paling penting adalah atraksi di sebuah daya tarik tersebut, desa wisata. Jadi yang utama sebetulnya lebih ke memiliki budaya yang memang berbeda. Ini akan menjadi daya tarik yang bagus sekali untuk kita kita kembangkan untuk pariwisata. Saya kira tidak lebih dari itu, Pak. Mungkin ini faktor-faktor yang bisa diangkat ketika daerah memiliki unsur-unsur tersebut. Pak, terakhir, dengan mengalami pandemi yang sebegini panjang,
apa pelajaran yang bisa diambil oleh para pengusaha di bidang travel ini, Pak? Ya, baik. Ya, jadi memang pandemi betul-betul membuat kita waktu itu sejenak berpikir, terdiam gitu ya, karena betul-betul kita tidak mampu menjalankan usaha sementara kita memiliki banyak sekali karyawan. Ya. Setiap perusahaan tentunya memikirkan karyawannya ini bagaimana seperti itu bersama keluarganya. Nah, dari pelajaran ini kita mencoba untuk berpikir rasional, mencoba untuk lebih kreatif seperti itu. Kita mencoba untuk lebih ke kreativitas. Jadi kita bagaimana supaya kita tetap bisa mempertahankan, ya. Sejauh ini kami masih mempertahankan, artinya belum bubar ya. Kita masih tetap sebagai usaha Biro Perjalanan Wisata. Nah, memang kita mencoba untuk membuat diferensiasi, artinya produk-produk apalah yang bisa kita kita buat supaya kita mampu bertahan. Banyak teman-teman yang membuat kreativitas ke kuliner ya. Lebih ke wisata kuliner seperti itu. Banyak juga yang memanfaatkan karena ini pandemi, protokol kesehatan begitu ketat, mereka lebih mengembangkan pariwisata yang lebih ke alam ya. Karena paradigma kita ini sudah berubah, Pak. Masyarakat sudah berubah. Ketika mereka mungkin juga akan ke depannya juga demikian. Ketika mereka akan melakukan perjalanan, mereka akan melakukan perjalanan jumlahnya sedikit. Kemudian physical distancing, cuci tangan, dan lain-lain. Ini faktor yang memang merubah pola-pola pemikiran bagaimana berwisata. Nah, dari situ kita sudah mulai berpikir membuat ekoturism. Jadi pariwisata yang memang lebih keberpihakannya kepada lingkungan, ya, dengan jumlah yang sedikit. Nah, kita mulai mencoba mengembangkan, khususnya tadi apa yang disampaikan Pak Bambang, menarik. Jadi desa wisata ini sangat menarik. Menurut saya menjadi cagar budaya bagi kelestarian budaya Jawa. Nah, Jawa Tengah ini sangat potensial Pak Bambang. Jadi kita sudah memiliki 350 desa wisata Pak Bambang. Ya. Saya kira mungkin malah lebih sekarang. Nah, namun tidak semua desa wisata ini berkembang baik ataupun seperti berjalan dengan mulus. Nah, ada beberapa tentunya yang coba kita tinjau, kita cek dan layak untuk dijual seperti itu, ya kita jual. Nah, dan bukan hanya domestik Pak Bambang, tetapi wisatawan, kalau kami sudah menerima wisatawan dari Singapura, ya, Malaysia untuk berkunjung ke desa wisata. Dan di masa pandemi ini, Pak, atau? Nah, belum. Di masa pandemi ini memang untuk luar negeri betul-betul border ya, tidak bisa. Nah, tapi sekarang saya berpikir bahwa potensi Jawa Tengah dengan budayanya yang beragam yang luar biasa, akan kita create menjadi tujuan wisata bagi wisatawan yang ada di Jakarta, kemudian orang Jawa yang pergi ke luar Jawa, mereka akan kita coba tawarkan budaya yang masih betul-betul asli Jawa ini, kita akan kemas menjadi paket wisata. Nah, ini menarik di sini Pak Bambang. Kita akan coba men-treat paket-paket wisata untuk wisata culture budaya Jawa. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Joko Suratno, Ketua DPD Asita Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan walaupun sekarang masih dalam situasi yang sulit, nanti segera pandemi berakhir dan kegiatan wisata kembali semarak. Mudah-mudahan sukses Pak ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Bambang. Terima kasih Pak. Oke.